Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlia Nimas Ayu Hastungkoro. Saya dari kelas 3A PGSD PBG dalam jabatan 2020 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Hari ini 30 November saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah anak-anak masih bisa bertemu dan masih bisa melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Dan masih bersama Bu Lia untuk belajar hari ini. Baik, kita berdoa dulu agar aktivitas hari ini dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin berdoa? Faris, Bu. Baik, Faris, Bu. silahkan Faris dipimpin berdoa. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Faris sudah dipimpin berdoa. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Lia absen dulu. Yang sudah datang di Zoom meeting pagi ini ada Dante. Angkat tangan. Baik. Faris. Bu. Arta. Ya, Davi. Pinter, Kezia. Baik. Ayu. Ya, Alisa. Baik. Kevin. Kenapa itu matanya, Nak? Diucek-ucek aja. Ya, pintar. Akbar. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Anak-anak tetap semangat. Ya, jadi meskipun cuacanya mendukung untuk tidur ya anak-anak ya. Mendung-mendung, enak untuk tidur, tapi anak-anak masih semangat untuk belajar. Bu Lia mengucapkan banyak terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berbakti bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sore, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Pagi ini anak-anak akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, yaitu cara memelihara organ peredaran darah pada manusia, pembelajaran 2. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap, Bu. Jawabannya sudah siap, begitu. Bu Lia ulangi ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah siap, Bu. Pinter, anak-anak hebat sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar di PowerPoint,
Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar cerita dengan runtut. Dengan kegiatan berkarya, siswa dapat membuat contoh satu adegan gambar cerita sesuai kalimat penggalan cerita dengan benar. Dengan mengamati media PowerPoint, siswa dapat menganalisis pantun nasihat berdasarkan ciri-ciri pantun dengan benar. Yang keempat, dengan melihat tayangan video pembelajaran tentang pantun, siswa dapat membaca pantun sesuai lafal dan intonasi dengan benar. Yang terakhir, dengan kegiatan mencari tahu mengenai organ peredaran darah pada hewan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Baik, mari kita menyanyikan lagu Si Kancil. Bisa enggak kira-kira anak-anak? Ya, Kevin, tolong itu. Yang bagus, nak. Mari kita menyanyikan lagu Si Kancil Anak Nakal. Bisa, nak? Bisa. Oke. Dalam hitungan ketiga, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Si kancil anak nakal. Nah, sudah muncul di layar. Gambar apa ini, anak-anak? Siapa yang tahu ini gambar apa? Orang sedang membaca. Pintar, orang sedang membaca buku. Siapa anak-anak yang suka membaca buku di sini? Saya, Bu. Pintar. Gante suka membaca apa, nak? Buku tema. Buku cerita. Buku cerita. Marta. Ya. Buku komik. Pintar. Bagus. Nah, anak-anak dengan membaca kita akan semakin kaya ilmu pengetahuan. Perhatikan cerita gambar berikut ini. Nah, siapa yang mau membacakan? Paragraf pertama boleh dibacakan. Saya, Bu. Pintar, ya nak, dibaca nak. Yang keras Bu, ya. saya, Bu. Ya, Marta, coba Marta. Yang keras Saya, nak ya, biar temannya terdengar. Iya, Bu. Ya, silakan. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil, di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Terima kasih, Mbak Marta. Paragraf yang kedua, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya. Ayo dibaca, nak. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Pinter, terima kasih. Siapa ini yang membaca tadi? Terima kasih, Mas Davi. Ya, sama-sama. Selanjutnya, siapa yang ingin membacakan paragraf selanjutnya? Mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab,
Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru. "Gimana engkau, siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru. "Gimana engkau, siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya lagi. Nah, itu gambar kancilnya berlomba lari dengan siput. Terlihat ya gambarnya, anak-anak? Si kancil menjadi sangat marah dan semakin memperkuat larinya. Nah, sambil menggerutu, dia kelelahan. Kemudian, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan engkau adalah binatang yang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal," sambil berlari. Nah, jadi kancilnya kelelahan karena mengejar siput, yang ternyata siputnya sangat banyak. Nah, sekarang tinggallah siput bergembira ria. Mereka yang sudah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Berdasarkan teks cerita tersebut, siapa yang memiliki sikap sombong? Siapa yang bisa angkat tangan? Siput. Kancil. Ada yang menjawab siput. Coba mana yang benar? Kancil atau siput ya yang sikapnya sombong? Kancil. Ya. Kancil. Mbak Ayu, coba Mbak Ayu, kenapa kok menjawab kancil, Nak? Ya, coba Ayu. Merasa paling cepat. Oh Merasa iya. paling cepat. Pintar Mas Faris, karena kancil merasa dialah yang paling cepat larinya. Oke, ada jawaban lain? Kenapa kok menjawab kancil? Ada yang ingin menjawab? Saya, Siapa Bu. Iya, Marta. Karena kancil merasa dirinya lebih pintar dan cerdik daripada siput. Pintar sekali, betul jawabannya. Ya, jadi dia merasa lebih cerdik, padahal siput itu lebih cerdik lagi. Kenapa kok siput lebih cerdik lagi? Ayo, ada yang bisa? Karena siput banyak. Pintar, karena siput banyak. Jadi dia bergotong royong dengan teman-temannya untuk mengelabui si kancil. Ya, dikira kancil itu siputnya ada satu, tetapi padahal siputnya ada lebih dari satu. Pintar, anak kelas 5 hebat. Sekarang Bu Lia tanya, bagaimana pendapatmu tentang sikap kancil? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Bagaimana pendapatmu tentang sikap kancil yang sombong seperti itu? Siapa yang mau menjawab? Sikap sombong. Ya, sikap sombong. Kira? Sombongan akan dikalahkan dengan kesombongan. Pintar. Bolehkah kita bersikap sombong, anak-anak? Tidak. Nggak boleh. Iya. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong seperti kancil. Tidak pantas untuk ditiru, ya. Benar. Anak-anak, yang Bu Lia tunjukkan tadi di dalam cerita itu, cerita si kancil dan siput itu adalah merupakan cergam, anak-anak.
Nah, siapa yang tahu apa kependekan dari cergam? Angkat tangannya. Cerita bergambar, pinter sekali. Nah, cergam adalah kependekan dari cerita bergambar. Nah, apa ya itu cergam? Siapa yang bisa? Apa itu cergam? Angkat tangannya. Cerita bergambar termasuk cerita yang menggambarkan tokoh yang digambar dengan tulisan agar menyambung dengan. Ya, pinter. Siapa yang menjawab tadi? Mbak Marta ya? Ya. Jadi, cergam adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Betul jawabannya Mbak Marta tadi. Jadi, gambar dan tulisan itu dijadikan satu, anak-anak. Nah, ada perpaduannya, ada gambarnya, ada ceritanya. Nah, itu termasuk cerita bergambar. Ya, sekarang bagaimana ya langkah-langkah membuat gambar cerita itu? Nah, bagaimana cara membuat gambar cerita? Yang pertama, siapa yang tahu yang pertama? Angkat tangannya. Langkah-langkah membuat gambar cerita adalah pinter. Membuat tema dulu, Bu. Ya. Betul, yang pertama adalah membuat tema atau menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan nanti buat. Yang kedua, siapa yang tahu? Menemukan buku Sketsa. utama. Sketsa. Iya, betul. Menentukan Tentunya karakter yang ada di cerita. utama dan tokoh figuran yang ada di dalam cerita. Ya, jadi tokoh-tokohnya siapa saja yang akan digambar tersebut. Nah, jadi bukan tokoh utama. Ya. Yang ketiga, setelah menentukan tokoh, anak-anak harus membuat alur cerita. pinter. Nah, siapa yang tahu alur cerita itu apa? Jalannya cerita. Pinter, jalannya cerita. Ya, alur adalah jalannya cerita nanti. Yang keempat yaitu memulai menggambar sesuai jalan ceritanya tadi. Ya, baik. Baik. Nah, sebelumnya Bulia ingin menunjukkan. Bulia punya ini. Terlihat? Ada cerita bergambar. Mungkin anak-anak juga punya di rumah ya. Jadi, cerita bergambar yang dalamnya ada gambarnya dan ada ceritanya. Nah, Bulia ini punya judulnya adalah Katak. Nah, di dalamnya ada gambar-gambar dan juga ceritanya. Anak-anak setelah dijelaskan dan setelah pembelajaran tadi tentang gambar cerita, anak-anak mengerjakan kegiatan 1, yaitu membuat gambar cerita 1 adegan saja, anak-anak. Siapa di rumah kalian yang mempunyai hewan peliharaan? Angkat tangan. Siapa yang di rumah mempunyai
Hewan peliharaan ya. Ini Hewan apa, Mbak? peliharaan, Bu. Punya meninggal. Punya, ya. Sudah meninggal. Meninggal, oke. Nah, pasti di lingkungan sekitar anak-anak itu banyak hewan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sering menjumpai hewan apa saja? Iya. Anjing. Ada apa lagi? Ayam. 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 Ada burung. Ikan. Siapa yang di rumah memelihara burung? Sekarang kan lagi musim burung ya anak-anak ya? Enggak. Oke. Nah, anak-anak, hewan ini juga merupakan makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidup, hewan peliharaan yang ada di rumah itu patut kita pelihara dengan baik, anak-anak. Nah, sama dengan manusia, anak-anak, hewan juga mempunyai organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah pada hewan apa saja ya? Ikan, organ peredaran darahnya adalah siapa yang tahu ikan? Organ peredaran darahnya apa? Jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah, betul. Burung. Ikan. Burung, organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh Darah. darah. Pinter. Kucing juga sama anak-anak. Jadi organ peredaran darah kucing yaitu jantung dan pembuluh darah juga. Nah, sama dengan manusia, jika tidak dirawat dengan baik, organ peredaran darah pada hewan itu juga akan mengalami gangguan. Ya, apa saja gangguan peredaran darah pada hewan itu? Nah, pada ikan, yaitu namanya amoebiasis, yaitu gangguan infeksi amoeba pada ikan. Jadi, amoeba itu apa anak-anak? Hewan kecil. Hewan kecil, pinter. Ya, jadi amoeba itu adalah hewan yang tidak kelihatan anak-anak. Jadi tidak kelihatan oleh mata kita. Tapi harus menggunakan alat jika kita ingin melihatnya. Nah, selain ikan, pada burung juga mengalami mengalami gangguan anak-anak. Nah, siapa yang memelihara burung di rumah itu harus dipelihara dengan baik biar tidak mengalami gangguan. Nah, gangguannya apa? Yaitu gangguan jantung, berdarah luka-luka, kemudian kapiler darah mudah Pembuluh darah. ya, Pembuluh darah mudah pecah. Terus kucing. Nah, yang di rumah suka memelihara kucing, ya, kucingnya dijaga baik-baik, kucingnya bisa mengalami kolesterol anak-anak. Ya, jadi tidak hanya manusia yang bisa terjangkit kolesterol, tapi kucing juga bisa mengalami kolesterol. Bagaimana cara menjaganya? Biar hewan-hewan kita di rumah itu sehat. Memberi makan yang sehat. Pintar, memberi makan yang sehat. Bagus. Yang kedua, Membersihkan kandang. membersihkan kandang. Pintar. Terus yang ketiga adalah memberikan, apa ini gambarnya?
memberikan vaksin anak-anak. Nah, jadi hewan juga perlu divaksin seperti anak-anak yang kemarin sudah melakukan vaksin ya. Jadi biar tubuhnya kebal terhadap Yang teratur. Nah, tugas anak-anak yang kedua yaitu mencatat nama hewan di sekitar yang sudah ditemui anak-anak dan mencatat organ peredaran darahnya apa, lalu dicari gangguan peredaran darahnya pada hewan apa. Ya, nanti ditulis di tugas yang kedua. Sampai berapa, Bu? 3 saja anak-anak. Dalam menjaga organ peredaran darah, baik hewan atau manusia itu bisa diwujudkan dengan pantun anak-anak. Nah, coba perhatikan pantun berikut ini. Ilham, duduknya yang nah. Aku baca, Bu. Ya, silakan. Mbak Ayu, dibaca Mbak Ayu. Akhir Yang keras, akhir Mak. akhir pekan pergi ke pasar. Hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin peredaran darah lancar, wajib makan makanan sehat. Pinter, terima kasih Mbak Ayu. Ada yang ingin membacakan lagi? Akhir pekan pergi ke pasar. Hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin peredaran darah lancar, wajib makan makanan sehat. Pinter. Akhir pekan pergi ke pasar. Hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin peredaran darah lancar, wajib makan sehat. Ya, terima kasih. Baik. Nah, coba dilihat anak-anak di sini, coba diperhatikan. Ini termasuk pantun apa ya? Siapa yang tahu angkat tangan? Pantun nasihat. Pintar, Mas Davi. Pantun nasihat. Ya. Nah, apa sih pantun nasihat itu? Pantun pemberitahuan. Pantun pemberitahuan. Ada yang lain? Pantun mengajak kebaikan. Pantun yang mengajak ke kebaikan. Boleh. Ada lagi? Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik. Pinter sekali. Nah, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan bisa lainnya. Ya. Nah, coba perhatikan video tentang pembacaan pantun berikut ini. Nah, tadi Anda sudah membaca tadi. Nah, bagaimana ya cara membaca pantun yang baik itu? Nah, coba perhatikan video berikut ini. Buah pepaya, buah rambutan. Dibawa Umay untuk minum obat. Pertama-tama saya ingin haturkan. Assalamualaikum sobat. Buah rambutan, buah nangka. Dibawa Amal untuk Najwa. Perkenalkan, nama saya Hauzika. Salam kenal untuk kalian semua. Burung kenari di atas rumah sedang memakan sentoro. Saya dari SMP Plus Al-Fatimah, Kabupaten Bojonegoro. Ada Maya di samping Rini, diganggu Caca dan juga Dewa. Maksud saya berdiri di sini untuk membaca pantun yang istimewa. Bunga mawar di atas kubur, bunga melati dipetik nisa. Apa guna sombong dan takabur?
rusak hati, dan binasa. Wah, persik di samping kencur, dimakan landak di samping karang. Lebih baik bersikap jujur agar tidak dibenci orang. Cara membaca pantun itu ternyata yang pertama, jadi membaca pantun berulang-ulang sampai benar-benar memahami makna dan pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, melatih pelafalan kata agar dapat didengar dengan jelas. Yang ketiga, menandai bagian-bagian pantun mana saja yang harus dibaca dengan intonasi naik, turun, mana harus datar, dan kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Ya, yang keempat, membaca pantun dengan pelafalan, intonasi, dan jeda yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak, tugas yang ketiga nanti, anak-anak membuat satu pantun nasihat yang bertema menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, anak-anak boleh berdiskusi dengan orang tua jika mengalami kesulitan. Hasilnya nanti anak-anak fotokan dan dikirim melalui WA pribadi. Dikirim ke Bu Herlia. Nah, coba anak-anak, siapa yang sudah membuat pantun dan bisa dibacakan sesuai cara pembacaan pantun tadi? Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya. Boleh. Hari Gire. Lagi asik memetik mangga. Melihat bunga banyak yang mekar. Ayo kita rajin berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Pinter sekali. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah pembacaan pantun dari Mas Faris tadi sudah sesuai dengan cara membaca pantun? Lumayan. Lumayan. Lumayan benar. Baik. Apakah pembacaan pantunnya tadi sudah jelas lafalnya, kata-katanya? Masih kayak gugup, Bu. Masih kayak gugup. Kaku. Nah, nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Ya, jadi soal evaluasi yang anak-anak kerjakan di link yang sudah Bulia share di grup WA. Ya, seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, ada yang ingin ditanyakan? Dah. Ya, pinter. Nah, Amoebiasis itu apa, Bu? ya, amoebiasis itu apa, Bu? Nah, tadi amoebiasis itu adalah gangguan peredaran darah oleh parasit atau oleh amoeba. Nah, amoeba itu hewan bersel satu. Nah, amoebiasis itu biasanya terjadi pada ikan sama anjing. Ya, jadi hewannya ada ikan, ada anjing. Kalau ikannya ikan gurami biasanya anak-anak yang terkena amoebiasis. Apakah manusia juga bisa kena? Bisa. Manusia juga bisa terkena amoebiasis. Pintar, Mas Faris. Terima kasih. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Peredaran darah. Peredaran darah. Pantun. Baik. Terus apa lagi? Cerita bergambar. Cerita bergambar, pinter. Ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas. Sudah jelas. Ya. Lancar. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ya. Jadi semoga di
Ya, sama-sama. Di pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi anak-anak ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, kita menyanyikan lagu daerah dulu, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Mas Faris, tolong. Ya. Nggak usah ditutup layarnya ya. Ayo kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Yang keras. Gundul gundul pacul cul Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan sekone tadi saklata Iya, pinter. Hebat sekali anak-anak kelas 5A. Ya, Bu Lia tetap berpesan, tetap patuhi 3M. Apa itu? 1. menjaga jarak, Menjaga jarak. menjaga 2. jarak, Cuci tangan. Mencuci tangan. memakai Pakai masker sabun. Yang ketiga, memakai masker memakai masker. Pinter. Ya, semoga pandemi cepat berlalu dan kita segera kembali bersekolah. Ya, terima kasih. Hari ini kita tutup dengan doa. Selesai kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Faris sudah dipimpin berdoa. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Besok kita akan belajar lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di Zoom dan anak-anak semoga tetap sehat. Salam dengan orang tua di rumah dari Bu Lia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo guys. Di sana mbakmu apa sampai piro, Dis? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku 31 di sampai 33. pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan